kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah bagian daripada kehidupan kami. Oleh sebab itu apa yang baik, persiapkan hati kami, persiapkan rohani kami, persiapkan pendengaran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang penuh keajaiban, penuh keluar biasaan untuk memberkati setiap kehidupan kami. Firman-Mu sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Di mana kami umat-umat-Mu yang datang pada saat pagi hari ini membawa beban berat, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami dibebaskan, kami dipulihkan Bapa. Di saat kami umat-umat-Mu mengalami sakit penyakit, lewat firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu, kami beroleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi milik kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu yang datang pada saat pagi hari ini, di mana kami terikat oleh segala beban dosa ya Tuhan. Biarlah lewat dalam firman-Mu kami dibebaskan Tuhan, sehingga kami memiliki kebebasan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah membawakan masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau tambah-tambahkan urapan-Mu, pakai ibu ini lebih luar biasa lagi. Bahkan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau berkati lagi ya Tuhan, lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Secara khusus juga hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami pada saat pagi hari ini. Bukan secara kebetulan hamba-Mu menyampaikan, tapi ada rencana Tuhan, maksud Tuhan untuk kami sedang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu buat kami pada pagi hari ini Tuhan dapat menguatkan kami, dapat mengubahkan kami, dapat menghibur kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu senantiasa bekerja dan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu senantiasa bertumbuh dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, supaya kami mampu menjalani hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini sungguh hari-hari yang menakutkan, tapi lewat dalam firman-Mu Tuhan kami tidak takut lagi, karena kami memiliki Allah yang senantiasa menolong kami, Allah yang senantiasa membela kami. Apapun rintangan dan permasalahan yang kami hadapi, kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih banyak buat segala-galanya ya Tuhan. Puji-puji lagi Bapa kami yang baik. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, ada oknum yang tidak senang, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu firman Tuhan. Kami seiman sehadir di tempat ini, kami usir, kami kencing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang Engkau hanya Allah Roh Kudus, memberkati setiap hati kami, menjamah setiap kami. Secara khusus ruangan ini Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di ruangan ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kedamaian yang daripada Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu yang Kau persiapkan saat pagi hari ini Tuhan. Sebelum Tuhan kami tahu Tuhan, biarlah kami ampuni kami segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami, secara khusus menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan, inilah pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, shalom saudara. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh mengucap syukur melalui pujian dan penyembahan kita dalam Tuhan. Siapa yang pagi hari ini merasa sukacita boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Atau ada di antara saudara yang lagi sedih boleh lambaikan tangan. Semua bersukacita, amin ya, karena kita tahu bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini tema firman Tuhan
saya akan beri judul di dalam Tuhan aku tidak berkekurangan. Sama-sama kita berkatakan dengan iman, di dalam Tuhan aku tidak berkekurangan. Sekali lagi, di dalam Tuhan aku tidak berkekurangan. Saudara boleh salam dulu kiri kanan, minimal 3 orang katakan, di dalam Tuhan kamu tidak kekurangan. Tuhan, pagi hari ini pastikan hati kita, pikiran kita terfokus kepada firman Tuhan, karena tahu saudara tujuan saudara datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara punya handphone, gunakan handphone saudara untuk melihat Alkitab. Kalau tidak penting, matikan data seluler saudara supaya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, di dalam Tuhan aku tidak berkekurangan. Oleh sebab itu mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Kalau tidak bawa Alkitab, saudara boleh lihat di depan. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan suatu apapun yang baik. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Next. Saudara, dalam Mazmur 34 di ayat 10 sampai 11 ada 2 poin yang saya akan bagikan kepada kita pagi hari ini. Next. Yang pertama, firman Tuhan katakan orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Itu jelas dikatakan di ayat 10. Dan di ayat 11 di sana dikatakan orang yang mencari Tuhan tidak apa saudara? Tidak berkekurangan. Perhatikan baik-baik. Mazmur 34 ayat 10 sampai 11 ada 2 poin yang saudara harus perhatikan. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan, dan orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan. Tetapi menariknya Alkitab saudara, Alkitab mencatat singa-singa muda merana kelaparan. Saudara, waktu Alkitab memberikan 2 pengertian ketika saya renungkan ini, ada hal yang menarik. Kenapa firman Tuhan memberikan contoh kepada singa-singa muda yang merana kelaparan? Next. Saudara, kalau kita bicara tentang singa, pasti kita akan membayangkan sebuah kekuatan, kecepatan, dan keberanian. Setuju? Karena kita tahu singa itu seringkali disebut dengan raja hutan. Karena singa itu sangat ditakuti, sangat disegani di kalangan binatang-binatang lainnya. Karena apa? Karena singa memiliki tubuh yang kuat, karena singa memiliki gigi yang tajam, karena singa memiliki lari yang cepat. Tetapi tahukah saudara, Alkitab mencatat singa-singa muda bisa merana kelaparan. Yang artinya saudara, singa juga saudara, ketika dia berburu mencari makanan, ternyata seringkali dia pulang membawa tangan kosong. Seringkali waktu dia berburu, dia pulang membawa perut kosong. Tidak selalu berhasil ketika singa itu berburu. Saudara, kalau saudara ingat di zaman kita dulu, biasanya anak-anak tahun 90 sampai ke bawah itu masih hidup dengan televisi. Kalau kita nonton televisi, pasti kan ada saatnya itu kadang-kadang kita nonton yaitu tentang animal, tentang binatang. Yang paling sering itu ditunjukin kalau nggak singa itu buaya. Ya, saudara, kalau kita nonton singa berburu, otomatis pasti kalau dia berburu pasti dapat. Mangsanya pasti dapat. Apalagi kalau sekarang kita searching lihat di YouTube, saudara, rata-rata persentase singa itu kalau berburu itu pasti dapat. Tetapi karena saya penasaran saudara, ya saya coba searching di Google. Next. Ternyata saudara,
tingkat kegagalan singa dalam berburu itu mencapai 83%. Dan tingkat keberhasilan singa itu ketika berburu hanya mencapai berapa? 17%. Jauh sekali saudara. Jadi saudara jangan bilang singa itu hebat. Pada kenyataannya survei katakan 83%. Waktu singa berburu itu lebih banyak gagalnya, berhasilnya hanya 17%. Ada beberapa faktor saudara yang membuat kenapa singa itu seringkali gagal. Yang pertama, singa itu saudara bukan pelari jarak jauh. Singa itu pelari jarak dekat. Maksudnya adalah kalau singa itu berburu, Bapak Ibu, dia itu mengintai. Ya, dia itu mengintai dulu, dia lihat targetnya, dia jalan pelan-pelan, dia diam di satu tempat. Kalau target sasarannya tepat sasarannya, dia akan gunakan tenaganya untuk lari dengan cepat. Itu singa. Tetapi saudara, dia akan keluarkan tenaganya hanya beberapa ratus meter saja. Karena kenapa? Karena singa ini gampang kelelahan. Kalau dia tangkap itu binatangnya tidak berhasil saudara, dia akan berhenti beristirahat sebentar. Karena dia tidak ingin mau membuang energinya, dia akan beristirahat sebentar. Apalagi musuh singa zebra, saudara. Zebra itu lebih cepat daripada singa. Apalagi musuhnya kancil, kijang, itu kenceng saudara larinya. Dia bakal kehabisan tenaga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa seringkali singa gagal? Biasanya karena faktor sakit. Singa juga bisa sakit, saudara. Ada yang lagi sakit pagi hari ini? Singa juga bisa sakit. Dan yang kedua, yang ketiga faktor kegagalan singa itu karena singa itu lagi terluka. Saudara tahu setiap singa berburu pasti dia mengalami terluka. Dan yang ketiga itu kenapa singa seringkali gagal karena faktor U. Faktor apa saudara? Faktor usia, faktor umur. Tapi menariknya saudara, tahukah saudara, Alkitab mencatat firman Tuhan katakan bukan singa-singa tua, melainkan apa saudara? Singa-singa muda merana kelaparan. Artinya apa saudara? Singa-singa muda ini kita gambarkan bagaimana singa muda sedang berada di usia puncaknya. Bagaimana singa sedang berada di usia yang penuh dengan kekuatan, berada di usia yang paling kuat, paling gesit, paling agresif. Tetapi pada kenyataannya singa-singa muda juga bisa merana kelaparan. Perhatikan baik pagi hari ini. Saudara, seringkali kehidupan kita digambarkan dengan singa-singa muda. Hari-hari ini saudara, kita hidup di zaman di mana waktu semakin cepat, semua orang kerja makin cepat. Apalagi saudara, kita semua tinggal di kota. Kota itu saudara identik dengan kecepatan, keberanian, tekanan, tanggung jawab, biaya hidup yang mahal, ada target yang harus dikejar, ada cicilan yang harus dibayar. Kadang-kadang kehidupan kita saudara digambarkan seperti singa muda. Setiap hari saudara kita berjalan dengan kekuatan kita, setiap hari kita berjalan dengan kemampuan kita, setiap hari kita berjalan dengan kepintaran kita, setiap hari kita berjalan dengan pengalaman kita tanpa kita sadari saudara. Tahukah kita, Tuhan ciptakan kita itu, manusia itu terbatas. Amin. Manusia itu terbatas. Coba pukul pundak temannya satu kali aja. Kamu itu terbatas. Ya, manusia itu terbatas. Next, saudara, sekuat apapun manusia pasti akan mengalami yang namanya kelemahan. Saudara hari ini boleh kuat. Saudara lihat orang lain mungkin boleh kuat, tetapi akan ada masa di mana orang itu akan mengalami yang namanya kelemahan. Sehebat apapun manusia pasti akan menghadapi keterbatasan. Saudara, mau kita hebat sekalipun saudara, akan ada satu titik di mana kita akan menghadapi sebuah keterbatasan. Ya. Dan yang ketiga, sepintar apapun manusia pasti akan mengalami Saudara sering nggak lihat orang pintar tapi ujung-ujungnya bingung?
Ya, saking dia pintar, samping kepalanya saudara habis, rambutnya habis punah saudara karena usia. Kadang-kadang orang pintar tuh saudara bingung. Ya, bingung bagaimana dengan tujuannya ke depan, bagaimana dengan kehidupannya ke depan. Bahkan saudara, sekaya apapun manusia pasti akan mengalami yang namanya kekosongan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup manusia tanpa Tuhan akan mengalami yang namanya kekurangan. Haleluya. Saudara, banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Saudara sering temukan itu. Banyak sekali orang sukses tapi hidupnya tidak bahagia. Banyak orang kaya tetapi tidak mengalami damai. Sering saudara temukan. Banyak. Bukan hanya itu saja saudara. Banyak orang pintar tapi bingung arah hidupnya mau gimana. Ke depan saya mau gimana? Dia rencanakan sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Dia rencanakan setiap perjalanan hidupnya ke depan, tetapi ujung-ujungnya bingung mau kemana. Dan banyak juga orang punya segalanya, tapi jiwanya kosong. Saudara, orang hari ini bukan masalah dompet yang kosong, tapi kadang-kadang jiwanya yang kosong. Saudara, kalau jiwa kita kosong, hidup di dunia ini penuh dengan kegelisahan. Setiap hari saudara akan dihadapkan dengan masalah, tekanan. Yang bekerja ada target dari bos, yang bekerja ada tekanan dari bos, ada tekanan dari bawahan. Ya, yang sudah berkeluarga biaya hidup makin mahal, tinggal di kota makin mahal. Anak TK masuk sekolah sekarang sudah juta-jutaan saudara. Anak SD bayar SPP sekarang sudah hampir juta-jutaan. Tinggal di kota biaya mahal, belum lagi ada cicilan yang harus kita bayar. Tetapi saya mengingatkan kepada saudara, kalau saudara berjalan tanpa mengikut sertakan Tuhan, saudara akan mengalami yang namanya kekurangan. Tetapi kalau saudara mengikut sertakan Tuhan, ketika saudara diberkati tetapi saudara tetap mencari Tuhan, maka saudara tidak akan mengalami kekurangan. Amin. Next, firman Tuhan katakan di ayat 11, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan suatu apapun yang baik. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, garis bawahi orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara, kata mencari Tuhan itu sifatnya personal. Katakan personal. Orang yang mencari Tuhan itu sifatnya personal. Tidak perlu diperintahkan, tidak perlu diajar, dan tidak perlu disuruh-suruh. Tidak perlu dipaksa. Mencari Tuhan itu adalah kehendak kita. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ada pagi hari disuruh istrinya datang ke gereja? Dipaksa, ayo bangunlah kau berangkat ke gereja. Ada? Nggak ada yang ganggu? Ibu-ibu ada pagi hari ini dipaksa ke gereja oleh anaknya. Ini bukan suaminya, oleh anaknya. Ada? Saudara, kalau ada bertobat. Karena kenapa? Karena mencari Tuhan itu sifatnya personal. Kita semua sudah dewasa, tidak perlu diperintahkan, tidak perlu dipaksa, dan tidak perlu diajarkan. Ya, kalau Anora saudara masih kecil, dia perlu diajar, dia perlu diperintahkan. Tetapi kalau kita saudara, ngapain diperintahin lagi? Sudah tahu jadwalnya hari Minggu datang ke gereja. Cari Tuhan lebih dahulu supaya apa tujuannya? Supaya tidak berkekurangan suatu apapun yang baik. Saudara, orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga dia mencari Tuhan bukan pagi hari ini saja saudara datang ke gereja, saudara dengar firman Tuhan, saudara tutup Alkitab saudara, selesai. Bukan. Mencari Tuhan itu setiap saat dan setiap waktu. Waktu saudara kembali ke rumah, saudara buka Alkitab saudara, saudara baca ulang lagi. Waktu saudara di rumah, saudara setel di YouTube dengan khotbah kembali. Waktu saudara di rumah, saudara putar lagu-lagu rohani. Waktu saudara bawa kendaraan, saudara putar lagu rohani. Saudara datang menyembah kepada Tuhan. Meskipun
1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Itu salah satu contoh orang yang mencari Tuhan. Dan waktu saudara bangun pagi, prioritaskan cari Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan suatu apapun yang baik. Next. Saudara, tidak berkekurangan suatu apapun yang baik itu bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi artinya perhatikan baik-baik. Tidak berkekurangan suatu yang baik itu artinya ada damai di tengah badai. Katakan, ada damai di tengah badai. Yang kedua, ada pengharapan di tengah kesesakan. Dan yang ketiga, ada kekuatan di tengah kelemahan. Dan yang keempat, ada sukacita di tengah kesulitan. Saudara, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Supaya tidak berkurangan sesuatu apapun yang baik. Maksudnya adalah ada damai sekalipun saudara sedang menghadapi badai. Ada pengharapan sekalipun saudara dalam kesesakan. Ada kekuatan sekalipun saudara dalam kelemahan. Ada sukacita sekalipun saudara sedang berada di tengah kesulitan. Itu saudara maksud dari tidak berkekurangan sesuatu apapun yang baik. Ada banyak orang punya segalanya, kenapa dia tidak memiliki damai? Ada banyak orang punya semuanya, tetapi kenapa jiwanya kosong? Karena apa? Karena dia tidak mencari Tuhan. Uang boleh dicari, tetapi uang tidak bisa beri saudara damai. Karena uang itu benda mati. Tapi kalau saudara cari Tuhan, dia hidup. Dia tahu kondisi saudara, dia tahu kesulitan saudara, dia tahu masalah saudara, karena dia hidup. Kadang-kadang manusia lebih condong ke uang daripada ke Tuhan. Karena kenapa? Karena uang bisa dibelanjakan, karena uang bisa dibawa jalan-jalan, karena uang bisa bawa orang terbang. Tetapi orang lupa seringkali uang itu benda mati. Yang perlu saudara cari Tuhan, God. Makanya orang luar negeri katakan God is good. Amin. Tuhan itu baik. Jadi saudara, saya tidak tahu seberapa lama saudara jadi orang percaya. Tetapi setiap orang percaya menghadapi badai selalu ada damai. Setiap orang percaya melewati kesesakan selalu ada pengharapan. Setiap orang percaya lemah, pasti di situ ada kekuatan. Ada pujian katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari apa saudara? Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Refnya katakan, Engkaulah sumber. Saudara cari sumbernya. Sumber pertolongan saudara bukan sama pasanganmu. Sumber pertolonganmu bukan sama anak-anakmu. Tapi sumber pertolonganmu ada pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini saudara boleh bekerja, saudara boleh cari uang sebanyak-banyaknya. Saya sebagai hamba Tuhan senang sekali lihat jemaat Tuhan diberkati. Tapi saya juga sebagai hamba Tuhan juga senang kalau saudara juga mencari Tuhan. Amin. Supaya jiwa kita tidak kosong saudara. Poin yang pertama kenapa? Saudara, next, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Next, orang yang mencari Tuhan pasti ada dalam pemeliharaan. Itu tujuannya kenapa kita perlu mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti ada dalam apa saudara? Pemeliharaan. Orang yang mencari Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Next, saudara ada yang tahu ini siapa? Ini bukan Bambang, saudara. Ada yang tahu ini siapa? Yang kuat lah. Kenapa saudara malu-malu? Daniel. Kalau sudah ada singa, ada orang berarti Daniel. Jangan sebut ini Musa. Musa belah lautan saudara. Ini Daniel. Ya.
Kita akan relate dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu Daniel adalah orang yang mencari Tuhan. Firman Tuhan mencatat 3 kali sehari Daniel masuk ke dalam kamarnya, berlutut, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Setiap hari 3 kali sehari. Tetapi saudara perhatikan, bukan berarti orang yang mencari Tuhan tidak akan mendapatkan masalah. Bukan berarti orang yang berdoa kepada Tuhan tidak akan mendapatkan kesulitan. Bukan berarti orang yang datang ke gereja tidak akan mengalami kesesakan. No. Kesulitan, masalah, tantangan itu adalah bagian hidup dari orang percaya. Tetapi mencari Tuhan itu adalah kewajiban bagi orang percaya. Daniel 3 kali sehari dia datang berdoa sama Tuhan. Saudara tahu, Daniel ini tinggal di sebuah kerajaan di istana. Daniel ini saudara orang yang pintar, orang yang luar biasa, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara, namanya hidup, selalu ada orang yang tidak akan suka dengan keberadaan kita. Salah satu contoh Daniel. Daniel saudara di sekeliling ya pekerjaannya saudara. Bagaimana para pejabat, ya para pembesar kerajaan waktu itu saudara tidak suka dengan kehidupan Daniel. Karena kenapa? Karena Daniel ini orang yang benar-benar takut sama Tuhan. Dan orang-orang lihat kayaknya apa aja yang diperbuat sama Daniel ini berhasil. Apa saja yang dilakukan sama Daniel ini berhasil. Sehingga orang-orang di sekitarnya tidak suka dengan keberadaan Daniel. Sehingga saudara satu cerita saudara bagaimana pembesar-pembesar raja, para pejabat ini mencoba mencari kesalahan Daniel. Tetapi firman Tuhan mencatat tidak ditemukan satu kesalahan yang ada pada diri Daniel. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Orang-orang namanya orang tidak suka akan terus berusaha supaya orang ini jatuh, betul? Selalu berusaha bagaimanapun caranya. Kalau hari ini saudara nyebarin berita hoax terus. Tetapi di zaman itu saudara, karena tidak ada handphone, ya sama seperti sinetron saudara. Kalau saudara nonton film Indosiar itu kan ada azab kan. Kadang-kadang gitu tuh. Ya, waktu dari atas tiba-tiba kecelakaan, akhirnya patah kaki. Baru ingat insaflah. Ya kan? Kalau saudara sering nonton. Saudara, ceritanya juga sama, saudara. Akhirnya bagaimana para pejabat, para pembesar kerajaan yang iri ini kepadanya memberikan hukuman agar siapapun yang berdoa kepada Allah dan kepada manusia selain kepada raja selama 30 hari dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang selama 30 hari ketahuan berdoa kepada Allah atau menyembah kepada manusia selain pada raja, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Firman Tuhan mencatat, Daniel dengar bahwa akan ada hukuman siapa orang yang menyembah sama Tuhan. Yang jadi pertanyaan kita, kalau Daniel dengar pesan itu, bisa nggak Daniel selama 30 hari tidak berdoa sama Tuhan? Halo saudara, bisa tidak selama 30 hari Daniel stop dulu deh berdoa? Daniel stop dulu deh renungin firman. Daniel stop dulu deh, ibarat kalau sekarang datang ke gereja, stop dulu. Bisa saudara, bisa. Tetapi saudara perhatikan, Daniel tidak mau melakukan hal yang demikian. Karena kenapa? Karena dia tahu ketika dia mencari Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Dan selama 30 hari Daniel tetap mencari Tuhan. Dia berlutut, dia menyembah, dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga akhirnya tuh saudara kisah pahit datang sama Daniel. Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Peraturan itu sudah dibuat sehingga Raja Darius dari korbannya saudara, dan harus membawa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, tekanan yang dihadapi Daniel untuk mencari Tuhan tidak mudah. Waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa saudara, sekalipun dia orang yang mencari Tuhan, namanya orang dilempar dalam gua singa, pasti Daniel mengalami ketakutan. Daniel keringat dingin, Daniel panik. Tetapi saudara lihat saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, Daniel dilempar ke dalam gua singa. Salah satu fakta yang membuat orang saudara bisa mati berdiri di situ, karena musuhnya bukan manusia tetapi singa. Tetapi Alkitab mencatat saudara, sama sekali sehelai rambut dari Daniel tidak terluka. Justru ada malaikat Tuhan yang menyertai Daniel dalam gua singa.
Dan pagi hari ini saudara, hidup kita mungkin tidak sama seperti apa yang dialami oleh Daniel. Mungkin saudara sedang dilempari oleh masalah, saudara sedang dilempari oleh tekanan, saudara sedang dilempari oleh sakit penyakit, saudara lagi diejek sama orang-orang yang tidak suka dengan saudara, usaha saudara lagi digoncang, bisnis saudara lagi saingannya lagi ketat, sehingga saudara mengalami ketakutan, sehingga saudara mengalami kepanikan. Yang jadi masalahnya, apakah saudara tetap mencari Tuhan? Apakah saudara tetap datang berlutut sama Tuhan? Masalah itu pasti datang, saudara. Tekanan itu pasti datang, kesulitan itu pasti datang. Tetapi satu hal yang saudara harus perlu tahu, penyertaan Tuhan tidak akan pernah gagal. Penyertaan Tuhan akan selalu melindungi saudara. Kalau Daniel Tuhan boleh tolong, saudara pun juga Tuhan boleh tolong. Amin. Amin. Hidup kita tidak lebih menakutkan daripada Daniel, saudara. Tapi saudara ingat, ada Tuhan yang akan memelihara kehidupan saudara. Pemeliharaan Tuhan saudara jauh lebih penting daripada segala-galanya. Saya mau pesankan kepada saudara, hari-hari ini saudara, dunia makin tidak baik. Kalau saudara adalah orang yang suka nonton podcast atau channel-channel YouTube tentang kehidupan bangsa-bangsa, negara-negara hari ini, bagaimana ada banyak orang katakan sekarang kita ini lagi perang dunia ketiga. Tetapi tidak perang tembak-tembakan, tapi ini bicara tentang perang EA, sistem yang berjalan. Dan kita tahu saudara, saya baru lihat TikTok, ternyata tadi pagi saudara di Cisarua di daerah Jawa Barat berlongsor. 8 orang meninggal, 80 orang terluka. Saudara bisa bayangin bahwa keadaan hari ini saudara tidak akan bisa menyelamatkan hidup kita. Keadaan hari-hari ini tidak akan bisa membuat saudara jauh lebih baik, jauh lebih tenang, jauh lebih sejahtera, enggak. Tetapi hanya Tuhan saja yang mampu memberikan damai itu dalam hidup saudara. Sesulit-sulit apapun kita saudara, setakut-takut apapun kita, sekhawatir-khawatir apapun kita saudara, kalau saudara datang pagi hari ini, saudara akan menerima pemeliharaan Tuhan. Saudara pulang tidak sama lagi waktu saudara datang. Saudara rasakan bagaimana jamaah Tuhan boleh menjamah hidup saudara. Dan oleh sebab itu saudara, apa yang saudara takuti itu cuma masalah saudara tidak cari Tuhan saja. Kalau saudara cari Tuhan, saudara akan hidup tenang di dalam Tuhan. Karena Tuhan saja yang akan memelihara hidup kita. Amin. Itu yang pertama saudara. Poin yang kedua, next. Di ayat 10 dikatakan, tetapi apa saudara? Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Takutlah akan Tuhan. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang takut sama bos daripada takut sama Tuhan. Sudahlah, aku takut sama bos. Target banyaknya hari ini, pegawai lah. Karena cicilan banyaknya. Hari ini gila nih bos aku nih. Mulut aku nak ngomong kotor banyak sama dia. Hidup pas susah. Terus ditekan target terus. Namanya berkeluarga saudara, tanggung jawab memang lebih besar. Kadang-kadang ada banyak hal yang kita takuti. Bukan hanya pasangan kita yang sudah punya dikaruniakan anak-anak juga menjadi ketakutan terbesar kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita lebih takut tutup toko, tutup warung daripada datang ke gereja. Saudara dengar baik, bukan saya yang mengatakan ini. Kalau saudara adalah orang-orang yang cari Tuhan, poin kedua katakan takutlah akan Tuhan. Amin. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan ini pengertiannya adalah orang yang hormat sama Tuhan. Bukan jadi hormat siapa, hormat apa. Selamat pagi Pak, hormat. Nah, Tuhan tidak usah digini-gini, saudara, tidak usah. Saudara cukup menghormati Tuhan dari hidup saudara kepada Tuhan. Saudara hidup benar sama Tuhan,
saudara taat sama Tuhan, saudara tunduk sama Tuhan, dan saudara hidup berkenan sama Tuhan. Saudara lihat, ada dua tokoh Alkitab yang firman Tuhan tulis, Nuh dan Ayub itu hidup berkenan sama Tuhan. Nuh dan Ayub itu hidup takut akan Tuhan. Saudara lihat, Nuh sama Ayub itu diberkati Tuhan tidak? Diberkati. Masalahnya ada? Ada. Masalahnya banyak? Banyak. Tetapi berkat yang diterima juga banyak. Jadi saudara, semakin saudara punya banyak masalah, saudara akan ingat berkat saya pasti banyak. Jadi orang Kristen kan lucu kan? Satu dapat berkat, belum selesai dua. Dua belum selesai tiga. Tetapi saudara, itu tuh jadi tantangan kita sama Tuhan. Ketika masalah datang, kita orang yang tetap cari Tuhan tidak? Ketika tantangan datang, kita adalah orang yang tetap takut akan Tuhan tidak? Nah, oleh sebab itu saudara, di poin yang kedua, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan menjaga hidup dalam kebenaran. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan menjaga hati dalam kekudusan. Orang yang takut akan Tuhan pasti menjaga perkataan dan perbuatan. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengutamakan kehendak Tuhan. Amin. Next, di poin yang kedua saudara, orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati secara jasmani maupun rohani. Sama-sama katakan, orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati secara jasmani maupun rohani. Saudara, paket lengkap saudara. Kalau saudara makan di KFC paket combo nih saudara. Sudah diberkati secara rohani, diberkati secara jasmani. Bilang kepada kiri kanannya, enggak cari Tuhan rugi. Rugi saudara, enggak cari Tuhan rugi. Saudara lihat deh, orang yang tidak cari Tuhan sama orang yang cari Tuhan, perbedaannya, perbandingannya jauh. Mungkin dia orang yang tidak cari Tuhan, secara materi kaya, tapi pikirannya kosong, tidak tahu kemana, tiba-tiba nabrak dindingnya deh, kosong. Kosong saudara. Tapi kalau orang yang cari Tuhan, rohani dipenuhi, jasmani dipenuhi, dicukupkan. Nah, mari saudara kita akan baca ayat terakhir dari firman Tuhan ini dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Boleh dibuka slide Alkitabnya supaya kita baca semua. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Di depan boleh ditampilkan ayat Alkitabnya aja langsung. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Saya mau kita membacakan semuanya supaya kita diberkati. Sudah menemukan, amin? Ya. Mari kita baca bersama-sama 2, 1, ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Kenapa kita perlu mencari Tuhan? Kenapa kita perlu hidup takut akan Tuhan? Firman Tuhan katakan, orang yang takut akan Tuhan itu akan berbahagia. Hasil jerih payah saudara, usaha saudara, dan usaha jari tangan saudara itu tidak sia-sia. Ada orang saudara yang mati-matian Senin Minggu cari uang, hasilnya tidak maksimal.
Ada orang yang takut sama Tuhan, dia Minggu tutup toko, hari Senin hasilnya lebih daripada hari Minggu. Karena kenapa saudara? Yang kasih berkat bukan pengalaman kita saudara. Bukan masalah buka toko dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, bukan saudara. Yang kasih berkat Tuhan. Ya, Tuhan yang kasih semuanya berkat itu dalam hidupmu. Ketika engkau mendahulukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan lihat bukan hanya hasil jerih payahmu diberkati Tuhan, istrimu juga akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan istri kita seperti apa saudara? Seperti pohon wahyu. Istri-istri seperti pohon anggur. Bapak-bapak istri di rumah seperti pohon apa? Ya. Ya saudara, firman Tuhan katakan seperti pohon anggur. Tidak apa-apa, yang pria biar puas dulu seperti pohon jengkol kayak seperti pohon anggur. Tapi pria ingat baik ya, firman Tuhan ini firman Tuhan tetap jalan saudara. Akan diberkati ketika ada laki-laki yang takut akan Tuhan. Halo, ada laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi jangan pernah berharap para istri jadi pohon anggur kalau suaminya tidak takut akan Tuhan. Wajar istri-istrimu jadi pohon jengkol. Karena kenapa? Karena para suami tidak hidup takut akan Tuhan. Setuju ibu-ibu? Para ibu-ibu kan cuma ngikutin alur suami kan. Kalau suami baik, istri baik. Kalau suami saya, istri saya. Simple. Pepatah dunia katakan ada uang, ada saya. Saudara, ingat baik. Istrimu akan jadi pohon anggur ketika engkau hidup takut akan Tuhan. Ya. Jadi pria-pria pastikan hidupmu takut akan Tuhan. Waktu pagi-pagi istri bangun, dia nak marah-marah juga pria lagi berdoa, wah luar biasa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama Kudus saya segenap hatiku, puji Tuhan. Istri yang pergi dia lupa saudara apa kelanjutannya lagi. Saudara, saya rasakan saudara bahwa pria itu tanggung jawabnya bukan cuma cari nafkah, tapi pria itu punya tanggung jawab yang lebih daripada itu, membawa setiap isi rumahnya untuk datang sama Tuhan. Jadi saudara, sekalipun kita hidup sederhana, kalau pria ini hidup takut akan Tuhan, ini para istri ini adem tenang, kapalnya itu saudara tenang. Sekalipun ada badai dia akan tetap tenang saudara. Tetapi kalau pria tidak hidup takut akan Tuhan, namanya wanita itu saudara kerjanya lebih capek daripada pria. Saya tuh ngerasain saudara, jadi ngurusin rumah tuh capek. Aduh capek sekali ngurusin rumah. Ngurusin rumah, ngurusin anak itu lebih capek daripada pekerjaan. Dan saya tahu itu saudara. Jadi saudara, mari dalam berumah tangga sama-sama bekerja sama satu sama lain. Ada yang masak, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang sikat kamar mandi, ada yang cuci baju. Tetapi kalau kita orang yang diberkati Tuhan, ya enak, ada 3 rumah pembantu rumah tangga, masalah saudara. Istri dimuliakan, tidak masalah saudara. Tetapi saudara dengar baik bahwa jangan jadikan kita orang yang biasa dengan Tuhan, tapi jadilah orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mencari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu bilang kiri kanannya saudara, dengar baik firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, carilah Tuhan dan hiduplah takut akan Dia, sebab tidak berkekurangan kasih dan kesetiaan Tuhan memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Hamba-Mu sudah menyampaikan setiap benih firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu tidak lalu saja dalam kehidupan kami. Biarlah benih firman yang sudah kami terima, kami yakini, kami imani bahwa di dalam Tuhan kami tidak akan mengalami kekurangan.